Saya masuk, saya bukan mau masuk you punya rumah. You punya rumah sana. Ini ya kita punya projek. Banyak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mengimbangi, semoga kabarnya baik-baik aja ya. Hari ini kita punya suguhan spesial nih. Ada 5 video yang lagi viral dan ramai dibicarakan. Mudah-mudahan bukan cuma hiburan, tapi ada juga nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng. Yuk kita mulai videonya. Number 1. Siap bawa parang bagai. Masuk, saya bukan mau masuk you punya rumah. You punya rumah sana. Ini ya kita punya projek. Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video detik-detik seorang supir truk berani menghadapi ancaman pria berketurunan Tionghoa yang membawa sebilah parang. Kejadian itu disebut berlangsung di area proyek pembangunan sekolah dan langsung menjadi perbincangan panas di media sosial. Dalam video, terlihat pria tersebut berdiri di depan truk sambil mengacungkan parang dengan sikap mengintimidasi. Namun, sang supir yang mengangkut bahan baku bangunan tak sedikit pun menunjukkan rasa takut, seolah pantangan maut itu bukan hal yang bisa membuatnya mundur. Hingga kini, belum ada informasi pasti mengenai lokasi dan waktu kejadian. Meski demikian, warganet ramai mengecam aksi nekat tersebut, menyebutnya berbahaya dan tidak pantas dilakukan, apalagi di lingkungan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Saya bukan mau masuk you punya rumah. You punya rumah sana. Ini ya kita punya projek. Banyak bunyi. Siap bawa parang bagai. Ni projek nak buat sekolah ni. Ya. Gudang gigil lah ni. Number 2. Aksi nekat seorang pria terekam kamera dan langsung viral di media sosial. Mengenakan helm dan jaket hitam, pria ini mencoba menjara toko emas di sebuah pusat perbelanjaan di Thailand pada siang hari. Namun, rencananya berakhir tragis. Belum sempat membawa kabur perhiasan, aksinya langsung dicegat karyawan toko yang sigap. Pria tersebut berhasil diamankan di tempat dan diserahkan ke pihak berwenang untuk diproses hukum. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa aksi kriminal bisa terjadi kapan saja, bahkan di tempat ramai pada siang hari. Number 3. Main fisik, udah main fisik, oke. Mbak jangan, saya mau pisum Mbak ya. Ini muka sudah jelas, ini muka sudah jelas nih, ini sudah jelas, muka sudah jelas. Abis ini gue usut tuntas nih, muka sudah jelas. Sebuah video viral memperlihatkan pengendara mobil Brio kuning yang diduga terlibat dalam modus kecelakaan lalu lintas. Dalam rekaman, terlihat pelaku berpura-pura kendaraannya ditabrak, lalu meminta ganti rugi kepada pihak lain. Saat pihak lain menawarkan penyelesaian di kantor polisi, pengendara tersebut menolak dan terlihat panik. Rekaman juga memperlihatkan adanya dugaan tindakan kekerasan fisik. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tetap waspada dan menyelesaikan insiden lalu lintas melalui jalur resmi demi menghindari potensi penipuan. Nih ya guys, mbaknya menuduh saya menabrakkan mobil dia, sedangkan ini posisi baretan lama nih. Ya, saya mempunyai bukti. Kalau mbak mau ke kantor polisi juga, ayo. Mbak udah nuduh saya loh. Mbak sudah nuduh saya mbak nih ya.
Mbak nuduh saya nabrakin mobil Mbak, sedangkan ini baretan lama Mbak, saya nggak orang bego. Kalau Mbak ngerasa saya nabrak Mbak, ayo mau ke kantor polisi monggo. Ini jelas. Baret. Ini komen fisik. Udah main fisik, oke. Mbak jangan saya mau pisum Mbak ya. Ini muka sudah jelas. Ini muka sudah jelas nih. Ini sudah jelas. Muka sudah jelas. Muka sudah jelas. Habis ini gue usir tuntas nih muka sudah. Number 4. Bilang aja sama yang upload video itu. Upload video. Iya. Bilang nggak ada apa-apa. Iya, aman. Berarti aman ya ini untuk warung Ini Madura. cuma sekedar status. Iya. Saya nggak tahu juga kalau ada. Pemilik warung Madura di Mojokerto mengklarifikasi video viral yang menunjukkan dagangannya berjatuhan akibat getaran sound horeg parade. Dalam video baru yang diunggah akun @volkonoha 12 September 2025, ia menegaskan tidak mengalami kerugian dan justru menikmati kemeriahan, bahkan ikut berjoget. Ia mengaku awalnya mengunggah video tersebut hanya untuk hiburan tanpa menyangka akan viral dan memicu perdebatan. Fenomena sound horeg sendiri sebelumnya menuai sorotan di Jawa Timur hingga memicu penerbitan surat edaran Pemprov terkait dampaknya. Yang bilang biar percaya semua, kalau kita yang bilang nggak percaya gitu. Nggak polisi, nggak polisi, cuma kepercayaan selanjutnya konten kreator yang upload, bukan kita yang upload itu cek. Terus di sini kita nggak ada kerugian, cuma kapan tahu ikut bareng. Oh ya, joget juga. Iya. Oh iya, Bilang. berdiri aja, video Pak. Iya, ini video bisa. Enggak ada masalah apa-apa kok, aman. Aman, nggak ada kerugian satu-satunya. Nggak ada. Bilang aja sama yang upload video itu. upload video. Iya. Bilang nggak ada apa-apa. Iya, aman. Berarti aman ya ini untuk Ini warung cuma Madura. sekedar status. Iya. Saya nggak tahu juga kalau ada permasalahan kayak gini. Oh iya. Cuman hiburan doang. Iya. Ya, cuman nggak ada Itu buat kerugian yang- Pak ya. Ini buat yang pecinta horeg. Iya, iya. Kalau tidak suka, skip aja. Iya. Sebuah video viral di media sosial memicu gelombang komentar nyinyir sekaligus lega dari warganet. Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah sound horeg terbakar hebat di pinggir jalan. Diduga kuat, insiden ini merupakan aksi pembakaran yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Namun yang mengejutkan, bukannya menuai simpati, kejadian ini justru memancing ucapan terima kasih dari para netizen. Alasannya, sound horeg yang terbakar itu dikenal kerap membuat warga resah dengan dentuman musik super kencang hingga larut malam. Alhamdulillah, telinga kami akhirnya bisa istirahat, tulis salah satu komentar yang mendapat ribuan likes. Hingga kini identitas pelaku pembakaran masih misterius. Polisi disebut akan menyelidiki peristiwa ini, sementara warganet tampaknya sudah menganggapnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Number 5. Keluarga seorang guru wanita di SMA 1 Balang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, angkat suara terkait kasus kekerasan yang dialami sang guru pada tanggal 30 Juli 2025. Mereka mengaku kecewa karena laporan yang sudah diajukan belum menunjukkan perkembangan. Sementara itu, terduga pelaku yang disebut sebagai orang tua murid masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Keluarga berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas dan memberikan keadilan demi menjaga nama baik dunia pendidikan serta memastikan perlindungan bagi para tenaga pendidik di Indonesia.